Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haifa Azahi. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 2200003049. Di sini saya ingin menjawab dari soal ujian tulisan yang sudah diberikan oleh Bu Salama. Pertanyaan yang pertama, berdasarkan artikel yang sudah Anda tuliskan, jelaskan latar belakang masalah yang mendasari penulisan artikel tersebut. Yang mendasari penulisan artikel ini yaitu ada seorang anak yang dia memiliki gangguan berbahasa cadel, tidak mempengaruhi kesehatan tapi hanya menghambat penderitanya dalam berkomunikasi. Gangguan bicara cadel dalam produksi fonem R itu menjadi L, yaitu bentuk asimilasi perubahan bunyi yang tidak tuntas. Subjek yang ingin diteliti yaitu bernama Leo Ataris Falah, seorang anak berusia 7 tahun yang menunjukkan karakteristik bahasa dengan ciri khas pengucapan cadel. Dalam berbagai percakapan yang diamati, Leo sering mengganti bunyi R dengan bunyi lain seperti L atau Y. Misalnya ia mengucapkan belajar untuk belajar. Jadi seharusnya dia mengucapkan belajar tapi dia hanya bisa mengucapkan kata belajar, di mana dia tidak bisa mengucapkan R pada akhir kata atau pertengahan sebuah kata. Fenomena ini relevan untuk dianalisis dalam rangka memahami penyebab dan dampaknya pada kemampuan komunikasi anak. Leo juga merupakan responsif dan kooperatif. Ia mampu menjawab pertanyaan dengan lancar dan tidak menunjukkan hambatan dalam menyampaikan gagasan. Namun, gangguan cadel yang dialaminya tampak mempengaruhi kejelasan artikulasi, terutama dalam kata-kata dengan bunyi tertentu. Hal ini memberikan data yang kaya untuk dianalisis, termasuk bagaimana Leo beradaptasi dengan gangguan tersebut dalam konteks komunikasi dalam sehari-hari. Pertanyaan yang kedua, berdasarkan artikel yang sudah Anda tuliskan, jelaskan teori psikolinguistik yang Anda gunakan dalam pembahasan. Teori psikolinguistik yang sudah saya gunakan yaitu pemerolehan bahasa pada anak. Pemerolehan bahasa anak ini sesuai dengan judul yang saya ambil yaitu cadel. Menurut Suwandi dan Hermoyo 2023, cadel merupakan salah satu jenis gangguan berbicara. Istilah cadel dalam kajian psikolinguistik adalah gangguan berbicara melafalkan fonem dorso-uvular. Salah satunya kerap kesusahan mengucapkan fonem R. Ada pendapat dari Kifriani 2020 menyatakan bahwa penyebab terjadinya gangguan bahasa ini atau disebut cadel mempunyai dua faktor, yaitu faktor fisiologis yang disebut dengan anatomi organ tubuh yang dimana disebabkan oleh ankylosing atau lidah pendek. Jadi seorang anak itu memiliki lidah pendek, itu yang menyebabkan seorang anak itu berbicara dengan cadel. Untuk faktor yang kedua disebut faktor neurologis atau disebut dengan gangguan saraf otak yang disebabkan trauma atau cedera pada kepala. Pertanyaan yang ketiga, berdasarkan artikel yang sudah Anda tuliskan, sebutkan dan jelaskan klasifikasi data yang Anda peroleh dan bagaimana cara Anda mengambil data penelitian. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang klasifikasi data yang saya peroleh.
klasifikasi data pada anak berusia 7 tahun yang mengalami gangguan cadel. Itu ada beberapa kata yang emang susah untuk diucapkan. Yang pertama adalah kata belajar. Kata tadi sudah saya bukan di awal. Seharusnya Leo itu menyebutkan kata belajar di bagian kata, bagian akhir atau huruf dalam sebuah kata bagian akhir itu harusnya ada tambahan R atau fonem R. Tapi sayangnya Leo ini memiliki gangguan cadel itu yang menyebabkan bahwa kata belajar seharusnya belajar itu menjadi belajar. Yang kedua, kata pasar. Leo ini seharusnya mengucapkan kata pasar. Huruf di belakangnya dan itu dari sebuah kata itu harusnya menyebutkan fonem R, tapi dia malah menyebutkan fonem L. Di sini dia juga kesusahan untuk mengucapkan fonem R pada pertengahan kata, tengah kata. Contohnya harusnya dia mengucapkan kata ajarin. Setelah kata A harusnya dia sudah bisa mengucapkan kata fonem R. Tapi karena dia memiliki gangguan cadel itu yang menyebabkan bahwa dia tidak mengganti fonem R itu menjadi L. Seharusnya dia mengucapkan kata ajarin tapi dia malah mengucapkan kata ajalin dan lain-lain. Di sini cara untuk mengambil data yaitu dengan cara mengajak berkomunikasi Leo atau Faris dan videonya dan rekaman percakapannya itu direkam dan nanti saya mendengarkan rekaman tersebut. Yang keempat, berdasarkan hasil penelitian Anda, jelaskan manfaat penelitian yang sudah Anda lakukan serta kaitannya dengan pembelajaran bahasa. Leo Ataris ialah anak 7 tahun yang memiliki gangguan berbahasa pada cadel. Faktor ini bisa disebabkan oleh faktor lingkungan dan faktor keturunan. Penelitian yang sudah saya lakukan ditemukan bahwa subjek memiliki berbagai perubahan fonem R dan menghilangkan fonem R pada sebuah kata, entah itu ada di huruf di akhir kata ataupun di tengah. Ia disebabkan atas gangguan dengan aspek fisiologi seperti kesulitan produksi bunyi R. Penelitian ini menjadikan pemahaman terhadap gangguan berbahasa cadel pada anak-anak, terkhusus di usia 6-7 tahun, dan sebagai literatur orang tua, guru, dan orang-orang di sekitar dia. Jadi tugas orang tua yang memiliki anak yang dia gangguan berbahasa pada cadel atau gangguan berbahasa pada lidah, tugas orang tua adalah mencoba untuk melatih anak agar dia bisa mengucapkan kata R dan bisa juga dengan bantuan seorang guru. Seorang guru di sekolah ketika memiliki murid yang dia susah untuk mengucapkan kata R pada mengucapkan fonem R pada satu kata, tugas seorang guru adalah membantu atau membimbing anak tersebut.
Penelitian ini berbanyak atau melengkapi kajian bahasa, yakni psikolinguistik ataupun fonologi. Hasil dari penelitian ini, dari semua penelitian ini menyimpulkan bahwa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa subjek atau objek memiliki berbagai perubahan fonem R dan penghilangan fonem R. Penggantian fonem R menjadi fonem L atau Y terjadi di tengah ataupun di akhir kata. Penyebab gangguan ini kemungkinan besar berkaitan dengan aspek fisiologi seperti kesulitan produksi bunyi R yang membutuhkan getaran lidah. Meskipun gangguan cadel yang dialami subjek tergolong ringan, tapi dampak terhadap kejelasan komunikasi tetap signifikan. Namun, subjek mampu beradaptasi dengan menggunakan pola pengganti fonem yang tepat sehingga lawan tutur dapat memahami makna ujaran. Penelitian ini memberikan sumbangsi untuk memahami gangguan berbahasa cadel pada anak, khususnya pada usia 7 tahun, sehingga dapat menjadi referensi bagi orang tua, pendidik, dan terapis dalam menangani masalah tersebut. Penelitian ini juga bermanfaat untuk memperkaya kajian linguistik dan psikolinguistik terkait gangguan artikulasi, serta memberikan wawasan mendalam mengenai pola gangguan bahasa cadel pada anak dan dapat menjadi dasar bagi terapi wicara di masa mendatang. Pendekatan yang melibatkan keluarga serta lingkungan sosial anak juga diperlukan untuk mendukung perkembangan bahasa pada anak. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.